Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Al-Irsyad, utamanya kepada Ustadz Abdul Mu'ti. Mudah-mudahan beliau semuanya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Malik bin Dinar, sami'tu al-Hajjaj yakhtubu wa huwa yaqul rahimahullah imra'an hasaba nafsahu qabla an yasira al-hisab ila ghairi. Rahimahullah ta'ala imra'an akhadha bi'anani 'amali فنظر ماذا يريد به. رحمه الله تعالى امرأ نظر في مكيالي، رحمه الله تعالى امرأ نظر في ميزاني فما زال يقول حتى يبكاني إلى آخر ما قال رضي الله عنه. Dikatakan oleh Malik bin Dinar, suatu ketika Malik bin Dinar mendengarkan Al-Hajjaj lagi khutbah Yaumal Jum'ah. Kemudian Al-Hajjaj mengatakan, rahimahullah ta'ala imran hasaba nafsahu qabla yusira alaihi sabila ghairi. Kata beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang mengoreksi dirinya sebelum ia dikoreksi orang lain. Kadang kita sering sekali mengoreksi orang lain yang mungkin karena akhlaknya kurang bagus, atau karena perbuatannya kurang bagus, atau maksiatnya yang melampaui batas. Sering sekali kita ini mengoreksi orang lain. Cuma kata Al-Hajjaj, beliau mendoakan mudah-mudahan Allah merahmati seseorang yang mana ia mengoreksi dirinya sebelum dikoreksi orang lain. Jangan sampai kejelekan kita, jangan sampai keburukan kita menjadi perbincangan orang lain. Sebelum kita dikoreksi orang lain, maka alangkah baiknya kita mengoreksi diri kita. Jangan sampai kejelekan kita, keburukan kita menyebar ke seluruh masyarakat hingga kita ini jadi pembicaraan orang lain. Maka kata Al-Hajjaj, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang dia mengoreksi dirinya sebelum ia dikoreksi orang lain. Makanya dikatakan dalam kitab Zabur, dikatakan oleh Imam Wahab bin Munabbah, kata beliau, alal akil alla yaghfula an arba'i sa'atin yunaji fiha rabbah. Kata Wahab bin Munabbah, tertulis dalam kitab Zabur, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud, semestinya atau seharusnya bagi orang yang berakal atau bagi orang yang cerdas dan cerdik, dia tidak pernah lalai tentang
mengosongkan dirinya atau menyempatkan dirinya 4 waktu. Jadi seharusnya kata kitab yang ada di kitab Zabur, seharusnya orang yang berakal, orang yang pintar meluangkan waktunya untuk 4 perkara. Yang pertama, sa'atin yunaji fiha rabbah. Satu waktu khusus yang mana dia hanya berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Khusus dia dan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang biasa dipakai oleh para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka para wali-wali Allah Subhanahu wa taala meluangkan waktunya khusus hanya berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala, tafakkur, merenungkan diri. Perlu kita ketahui, orang tafakkur dalam satu hadis dikatakan tafakkuru sa'atin khairum min ibadati sitina sana. Wa fi riwayah khairum min sanati ibadati sana. Merenung sejenak atau berfikir sejenak itu lebih bagus atau lebih baik, lebih afdal daripada ibadah sunnah selama 60 tahun. Bisa kita bayangkan, 60 tahun waktunya khusus dipenuhi dengan ibadah sunnah, baik itu puasa maupun sholat sunnah, ataupun umroh yang sunnah, ataupun haji yang sunnah. Itu dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW lebih afdal, lebih utama, yaitu kita tafakur, merenung sejenak tentang diri kita atau perbuatan kita atau tentang keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa taala. Semestinya dikatakan kita ada waktu yang khusus untuk berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala, merenungkan diri kita. Atau kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu khusus. Sebab ketika kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat merubah keadaan kita menjadi keadaan baik. Minta maaf, memang Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan takdir kita 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan jagat raya, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam. 50 tahun ribu takdir kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita ketahui, Allah mengatakan yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala menghapus dan menetapkan takdir-takdir yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan oleh Nabi Muhammad, di antara ikhtiar kita atau usaha kita agar takdir kita menjadi takdir yang bagus, apabila ada takdir kita yang kurang bagus, dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagus, yaitu munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Nabi Muhammad, la yaruddul qada illa doa. Tidak ada satupun yang bisa merubah takdir kita kecuali doa kepada Allah Subhanahu wa taala, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dianjurkan harus ada waktu khusus hanya berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya kita merenung, ada kalanya kita merenung tentang keagungan, kemuliaan dan keistimewaan Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang-orang sadar bahwasanya kita ini hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak lain diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau merenung, meluangkan satu waktu hanya untuk merenung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan memberi hidayah kita menjadi orang-orang baik. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama. Sedangkan yang kedua, wasa'atin yuhasabu fiha nafsahu. Satu waktu kita harus luangkan khusus untuk mengoreksi diri kita,
khusus untuk mengoreksi diri kita tentang apa yang kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala atau tentang apa yang telah kita perbuat kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi sadar ketika kita ngoreksi diri kita mulai pagi sampai malam dan kita temukan bahwasanya kita ada menggunakan salah satu nikmat Allah, kita gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah, di saat kita ngoreksi diri kita, langsung kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan salah satu nikmat Allah kita gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika kita di waktu pagi mulai malam, di saat kita meluangkan waktu kosong untuk muhasabah, untuk mengoreksi diri kita sendiri, ada dalam sehari itu kita menjelekkan saudara kita, ada dalam hari itu kita menggibah atau mengomongi saudara kita, maka saat itulah mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk minta maaf, minta ampun kepada orang kita gibai. Sebab tidak akan Allah Subhanahu wa taala mengampuni riba kita kepada saudara kita selagi kita belum meminta ampun kepadanya. Makanya inilah yang dikatakan, yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW akan terjadi terhadap diri kita, yaitu muflis. Muflis ini bukan orang nggak banyak ibadah. Muflis ini bukan orang nggak banyak amal sunnah. Orang muflis di yaumil qiyamah, mereka membawa ibadah sunnah, mereka membawa ibadah sunnah, membawa sholat sunnah, membawa puasa sunnah, membawa haji sunnah, membawa umrah sunnah, membawa sedekah umrah, membawa sedekah sunnah. Cuma di hari kiamat dia dikatakan orang muflis, yang tadinya membawa banyak pahala, pada akhirnya dia justru mendapatkan dosa-dosa yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan sewaktu kita ada di dunia kita banyak berbuat zalim kepada saudara kita, banyak mencaci maki saudara kita, banyak menghibah saudara kita, namun kita belum sempat meminta ampun kepada orang-orang yang pernah kita ghibah, yang pernah kita jelek-jelekan. Naudzubillah tsumma naudzubillah.